Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 78. Memohon bos untuk pengampunan. Apakah dia menjadi gila? Setiap tamu di pesta ulang tahun menatap tuan rumah dengan heran. Pembawa acara, Jonathan Lewis, bertingkah liar seperti orang gila dengan berlari dan berteriak-teriak sekarang. Dia bahkan berbaring di lantai, berguling-guling tanpa henti sambil menarik rambutnya, menggigit kukunya dan bahkan merobek pakaiannya. Semua orang terperanjat. Semua orang tampak tak percaya sekarang. Bahkan Listio. Sungguh di luar kemampuan mereka untuk membayangkan apa yang dikatakan Prabu Kartawiraja kepada Jonathan Lewis selama panggilan telepon itu telah menyebabkan seorang wakil presiden grup Harja sangat ketakutan sehingga dia mengompol dan menjadi gila. Paman, sadarlah. Jangan membuatku takut. Listio langsung berlari ke arah Jonathan Lewis dan mengguncangnya dengan keras. Dia sangatlah mengandalkan Jonathan Lewis selama ini. Jika dia kehilangan dukungan Jonathan Lewis, kesempatan terakhirnya untuk masuk ke grup Harja akan benar-benar hilang dan dia akan berakhir tragis. Namun, kenyataan itu begitu pahit baginya. Tidak peduli seberapa keras Listio mengguncang tubuh Jonathan Lewis, dia tidak dapat menanggapinya dengan baik karena dia benar-benar kehilangan akal. Bos, hahaha, dia sebenarnya bosku. Jonathan Lewis, bodoh sekali kau ini. Kau memiliki kesempatan untuk mengikuti bos di tempat pertama dan menjadi yang teratas dari para kalangan atas. Hahaha, Jonathan Lewis bodoh. Astaga, bosku sangat luar biasa. Hahaha, petik 2. Pidatonya tidak lagi masuk akal sekarang. Dia meraung dan berteriak. Semua orang yang hadir di sana tidak tahu apa arti kata-kata gila Jonathan Lewis itu. Sementara itu, Kurator Zafran King adalah satu-satunya yang menghubungkan kata-kata gila Jonathan Lewis dengan ancaman lintang sebelumnya. Sebuah getaran kemudian menjalari dirinya seolah-olah suatu pikiran menakutkan telah muncul di kepalanya. Tolong jangan bilang bahwa bos yang dimaksud dia adalah orang itu. Kurator Zafran merasa sama sekali tidak percaya. Menurut tebakan sebelumnya, Lintang mungkin adalah Master Blood. Sedikit yang dia duga bahwa mungkin Lintang masih memiliki identitas mengejutkan dan menakutkan lainnya. Dan identitasnya yang tidak diketahui inilah yang membuat wakil presiden grup Harja menjadi gila dan mengompol. Cepat, semua orang periksa pemberitahuan di ponsel kalian. Astaga, grup Harja mengadakan konferensi pers. Apa? Setelah mendengar seruan keras seorang tamu, semua tamu lain tertegun sejenak sebelum mereka mengeluarkan ponsel mereka. Pemberitahuan dikirim ke ponsel mereka pada saat itu. Grup Harja mengadakan konferensi pers untuk membuat pengumuman yang menyatakan. Diumumkan secara terbuka bahwa Jonathan Lewis, wakil presiden grup telah dipecat. Wajah para tamu undangan berubah menjadi seringai jijik setelah mereka membaca pemberitahuan dan melihat Jonathan Lewis yang menjadi gila. Apa-apaan ini? Nah, kebenarannya adalah dia telah dipecat. Jika aku tahu itu sejak awal, aku bahkan tidak akan datang. Ya, dia tidak hanya dipecat, dia bahkan ketakutan dan bersikap bodoh sekarang. Orang ini sekarang tidak berguna. Ayo pergi. Petik 2. Pada saat berikutnya, semua tamu yang telah menjilat Jonathan Lewis beberapa saat yang lalu meninggalkan pesta sambil bersumpah. Melihat semua orang di kerumunan itu telah pergi, wajah Listio sangat pucat sekarang. Semuanya sudah berakhir. Dia tidak pernah berpikir bahwa pesta ulang tahun ke-50 itu akan membuat anggota terhormat keluarga Lewis runtuh dalam sekejap. Lintang, kau adalah kutukan. Listio memikirkan kata-kata yang dikatakan Lintang sebelum dia pergi. Hari ini, Jonathan Lewis akan turun. Listio tidak akan pernah bermimpi bahwa Lintang benar-benar melakukannya. Kau bajingan. Beraninya kau mengutuk pamanku. Tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Akan kupastikan untuk mematahkan semua anggota tubuhmu dan membuatmu berlutut di depanku dan menangis memohon belas kasihan. Kejahatan di mata Listio semakin nampak jelas. Sementara itu, sebagai orang terakhir yang meninggalkan tempat kejadian, Kurator Zafran menghentikan langkahnya setelah mendengar lolongan marah dan ketidakpuasan Listio. Ekspresinya menjadi penuh simpati saat dia berkata, "Aku khawatir Listio ini bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya orang yang dia mainkan sekarang sebenarnya."
Grup Harja baru saja mengakhiri konferensi persnya dan secara resmi mengeluarkan Jonathan Lewis dari grup. Berita ini membuat gempar seluruh kota Jakarta. Sementara itu di ruang konferensi grup Harja, suasananya sangat serius. Keringat dingin mengalir di dahi masing-masing anggota tim manajemen senior saat mereka merasakan tekanan tak berwujud pada mereka. Bos. Mereka hanya tahu pada hari ini bahwa bos grup global telah diam-diam tinggal di kota Jakarta selama ini. Berita ini hampir membuat mereka takut setengah mati. Mereka juga tahu pasti bahwa alasan di balik pemecatan Jonathan Lewis adalah karena dia telah menyinggung bos itu. Dengan perintah dari petinggi itu, bahkan seluruh grup Harja akan benar-benar hancur. Tuk, 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 duduk di kursi kepala meja. Prabu Kartawiraja benar-benar sangat marah sambil mengetuk meja dengan jari-jarinya tanpa henti. Setiap ketukan seperti pukulan berat yang ditujukan ke dada tim manajemen senior. Jantung mereka berdetak kencang seolah-olah jantung mereka akan melompat keluar. Tuk, Prabu Kartawiraja mengetuk meja untuk terakhir kalinya. Kemudian, dia mengangkat matanya dan melihat ke semua orang seperti harimau ganas. Saya yakin semua orang pasti tahu sekarang. Bos kita, ketua grup global telah tinggal di kota Jakarta selama ini. Namun, ada sekelompok idiot di luar sana yang terus menyinggung bos kita. Layani mereka dengan baik. Apa yang dikatakan Prabu sangatlah keras dan brutal sehingga banyak wajah anggota tim manajemen senior langsung memucat karena ketakutan. Namun, tidak berakhir di sini. Mata dingin Prabu Kartawiraja menatap semua orang lagi dengan serius. Karena Jonathan Lewis si bajingan ini, grup Harja mungkin berisiko ditutup oleh bos. Semua orang benar-benar tidak berdaya dan sangat ketakutan setelah mendengar kata-kata Prabu barusan. Grup global adalah konglomerat terkemuka terbesar di dunia, sedangkan grup Harja hanya sebagian kecil darinya. Hanya dengan sepatah kata dari bos itu, mereka semua akan kehilangan pekerjaan dan berakhir di jalanan. Kalian harus memikirkan jalan keluar dari ini. Ketua Prabu, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan saya. Saya masih harus berjuang untuk keluarga saya. Grup Harja adalah penyelamat saya. Itu benar, Pak Prabu. Bagaimana kalau kita pergi dan memohon kepada bos itu? Kita harus menjaga grup Harja tetap berjalan. Apapun yang terjadi. Petik 2. Keheningan terjadi di sana. Pada saat ini, seluruh tim manajemen senior merasa sangat ketakutan. Masing-masing wajah mereka menjadi pucat pasi dan mereka hampir berteriak ketakutan. Jika adegan ini ditampilkan ke publik, semua orang di kota Jakarta akan sangat terkejut. Siapa yang akan membayangkan bahwa grup Harja yang besar dan kuat serta tim manajemen seniornya akan menjadi sangat ketakutan karena kata-kata seseorang. Prabu menghela napas dalam-dalam. Dia juga ketakutan. Dengan kata sederhana dari bos itu, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Belum lagi perusahaan. Memikirkan hal ini, Prabu Kartawiraja ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan tinjunya. Dia kemudian berkata dengan suara serius, faktanya, aku tidak cukup memenuhi syarat untuk bertemu bos itu. Namun, aku telah memutuskan untuk membawa kalian semua bersamaku kali ini untuk meminta maaf kepada bos. Demi grup Harja, demi semua orang, seluruh tim manajemen senior sangat gembira dengan keputusan Prabu. Beberapa dari mereka bahkan menari dengan penuh semangat. Tentu saja, ini tidak akan gratis. Prabu sangat marah dan melanjutkan. Namun demikian, kalian semua harus ingat bahwa informasi apapun tentang identitas bos tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Kalau tidak, kalian dan keluarga kalian pasti akan mati jika kalian membuatnya marah. Peringatan ini telah membuat seluruh tim manajemen senior bergidik ketakutan. Semua orang buru-buru mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengerti. Dengan gerakan yang terburu-buru, semua orang berdiri dan berjalan keluar dari ruang konferensi. Dengan Prabu sebagai pemimpin. Ada lusinan pemimpin penting grup Harja dalam grup itu. Masing-masing dari mereka dianggap sebagai orang yang berpengaruh dan mereka semua termasuk kelas atas kota Jakarta. Namun, mereka sekarang akan memohon belas kasihan dari bos pamungkas mereka, Lintang.